menghadirkan koalisi perubahan terus kami lakukan, dan tentunya komunikasi Partai Demokrat dengan Nasdem dan juga PKS semakin intensif. Seringkali tidak tampak di media tentunya, karena bagi kami yang penting bukan harus selalu digembar-gemborkan, lebih baik dipertemukan dalam spirit dan juga visi misi yang sama. Ada kabar yang pasti akan semakin membuat ciut Demokrat. Partai pemenang Pilpres 2004 dan 2009 itu akan terlalu sulit punya posisi tawar pada Pilpres 2024 nanti. Bahkan, meski hanya untuk sekedar mengajukan ketua umumnya menjadi cawapres, apalagi capres. Terlepas dari rasa bangga mereka bahwa ketua umum mereka selalu masuk bursa survei, cita-cita AHY untuk mencapreskan diri terlihat semakin mustahil. Sebagai contoh, AHY itu bukan kader yang mumpuni dari bawah, ikut berkeringat berjuang mulai tahun 2004-2009, tidak. Hanya karena dia anak dari seorang SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tiba-tiba pluk ditempatkan menjadi ketua umum. Adiknya sama, selain menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR, dia juga menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat. Saran saya kepada orang-orang Demokrat kubu AHY, ya, saran saya adalah, saya berpikir masih ada waktu untuk orang-orang Demokrat ini membangun kembali citra Partai Demokrat, yaitu dengan cara mengakui bahwa emas adalah emas. Demi koalisi Demokrat, Nasdem, PKS, AHY, kami minta beri hak sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ingin diberi hak yang sama dalam Pilpres 2024. AHY menyampaikan keinginan itu terkait dengan potensi koalisi antara Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera bakal dalam Pilpres 2024. Menurut AHY, dalam membangun koalisi yang apik antar ketiga partai tersebut, Demokrat tidak ingin mendikte dan memaksakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan partai yang satu dan partai yang lainnya terkait Pilpres 2024. AHY menyebutkan bahwa tujuan utama koalisi dalam Pilpres 2024 adalah melakukan perubahan dan perbaikan serta harus menang. Sampai saat ini, Demokrat sedang melakukan pendekatan intensif dengan Nasdem dan PKS terkait koalisi Pilpres 2024. Selain kedua partai yang telah disebutkan itu, AHY berkata bahwa Demokrat juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan beberapa partai lainnya. Saling sindir PDIP Nasdem berlanjut, pengamat sebut kontraproduktif. Saling sindir antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat dinilai kontraproduktif. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumuro mengatakan meski telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hingga kini Nasdem masih bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut Bawono, keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan capres merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, deklarasi capres harus ditempatkan di dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional. Minggu 9 Oktober lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem, partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hasto menyebut istilah biru keluar dari pemerintahan. Pengamat politik yang juga Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman, menilai aksi saling sindir PDIP dan Nasdem merupakan hal yang wajar. Apalagi pencapresan Anies menurut Arif juga menyiratkan keberanian partai pimpinan Surya Paloh itu. Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024. Kedua partai telah mengisyaratkan akan berada di poros yang berbeda. Meski begitu, dia menilai perbedaan sikap pimpinan kedua partai sebagai bentuk rivalitas politik yang biasa terjadi dalam politik. Saling sindir antara petinggi PDIP dan Nasdem ini berlanjut dengan munculnya desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Nasdem dan koalisi. Pada Senin 10 Oktober, Forum Diskusi Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot 3 menteri kader Nasdem. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Relawan Jokowi menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sejauh ini dijunjung oleh Jokowi. Lebih jauh, Johnny berpendapat pemilihan calon presiden atau capres oleh partai politik adalah hal yang lumrah. Kenyataannya, belum ada capres
definitif sampai saat ini juga mengacu pada perundang-undangan. Karena itu, dia menilai pernyataan yang dilontarkan relawan Jokowi dapat berdampak pada polarisasi kehidupan sosial masyarakat. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menilai sikap PDIP Perjuangan menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024. Sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi tak mau tahu berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Selain itu, kata Jayadi, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini, sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengakui telah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dan bendera Belanda di Hotel Yamato sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.